yang dibiarkan untuk tampil, ya pukul-pukul sedikit dulu lah di situ. Basia Shield of Yoni sudah dikeluarkan, cuman untuk memukul mundur Howie saja. Ini dia masih santuy lagi. Mhm. Sementara itu di bagian tengah ataupun di bagian river, turtle-nya udah mulai dicolok-colok. Yes. Hans belum memiliki cukup damage untuk bisa, tapi ternyata turtle-nya again and again diambil oleh Bruno. Kembali dicolong, Resboy udah berhasil tadi mengeluarkan satu maksimum charge-nya, masih miss, tapi ternyata langsung disikat habis oleh Yuzo. Yes, di situ kalau kita lihat Turtle berhasil diamankan, tapi sangat disayangkan sekali satu hero dari teman-teman Bigetron Bravo harus mengamankan Simba dengan leluasa dengan menggunakan Pakuitonya berhasil melihat, oh kayaknya dia denger deh suara aku dia. Iya. Keep horror kill. Ya, gemoy banget. Dan di sini kalau kita lihat juga di ada bottom lane-nya Howie sama Sorizo dari tadi masih terus 1v1. Sorizo harus mundur karena SP-nya juga bukan sangat banget lagi tapi sedikit. Tapi ini Howie di bagian bawah juga masih nyaman banget. Tadi kita lihat di jenis yang dimiliki juga nggak terlalu besar karena berhadapan langsung dengan Baxia ya. Yap. Tapi di bagian atas sana nih Dylan-nya masih santai untuk melakukan cutting ini ya. Oh, Dylan bisa terus mundur ke belakang. Crossbow sudah dikeluarkan. Waduh, itu dia crossbow tank Nice. yang kita tunggu, dan sekarang ada burungnya malah langsung ditembakin aja. Untung si burung masih bisa pergi, si Parsyanya masih bisa selamat, masih bisa menyelamatkan diri, tapi di bagian belakang satu hit terakhir masih ada Regina Spin dimiliki. Iya ampun. Oh my god, baik sekali Sinyo masih bisa mundur ke belakang padahal kalau kita lihat itu tipis banget. Dan kalau kita lihat juga satu turret di area top lane milik Bigetron Bravo sudah harus dilenyapkan. Hans mencoba untuk mengamankan orange buff-nya dulu. Oke, ini Gamora di bagian tengah. Iya nih, Mhm. coba nih lo makan nih bola gue. Maksimum Nggak charge-nya kena. masih bisa digocek. Yes. Sementara ini dia energi transformation langsung dikeluarkan aja oleh Hans, hampir aja tercolok dengan dari Sylvana tadi di bagian tengah, masih santuy lagi. Tapi Soul belumnya coba kena ke arah Resboy, puyeng nyeri-nyeri juga itu ya. Baxia sendiri sudah melihat di mana ada pertukaran lane dari One yang tadinya ada di bottom, Buset sekarang dah, sudah ada di bottom. maksimum charge-nya. Orang mau recall, orang mau pulang, malah ditembak sama rudal kayak begitu. Tapi Pak Quinto di bagian atas sendirian aja dengan Yes. stack yang penuh. Siap-siap kena uppercut, dagu mulai miring nantinya tuh ya. Dan di sini kan kalau kita lihat Wen-Wennya benar-benar free push banget, nggak ada hero yang notice kalau Wen-Wen ada di area bawah. Mereka fokus ke area turtle-nya. Kan turtle kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman Bigetron Bravo. Dan Wah, itu tadi udah ada reverse time lagi, tapi ternyata Matildanya malah tertinggal sendirian ataupun kau terlalu berani maju. Tapi ada flame shot yang keluarkan. Time journey Triple juga. kill. Hansnya terkena efek dari Pedro Ice Rex, sakit Dan banget. oh my god. Wow, ini dia bahaya dari Kimi apabila dikejar dengan jarak seperti itu. Satu hit terakhir, tapi Kiminya lah yang berhasil untuk mendapatkan ke arah Bruno. Yes, bener banget, Maniac gagal didapatkan oleh Bruno-nya. Dan di sisi lain Bigetron Bravo mengalami pressure yang signifikan juga di mana Yep. satu turret lagi di area bottom sudah diambil. One-nya benar-benar free banget. Wah. Gak ada yang menotis pergerakan dari Dylan-nya sendiri ya. Iya, benar-benar Dylan-nya ya udah slow farming sendiri. Aha. Nah, ini dia bagaimana replay yang udah kita lihat tadi. Emang Gamora udah free hit banget di bagian belakang, belum lagi ada flame shot. Cuman energi transformation tadi yang sempat dikeluarkan itu sakit banget loh, Sakit Pedro Ice Rex banget. ini dia. Satu hit terakhir dengan jarak seperti itu, energi transformation diaktifin. Damage per second-nya jauh lebih gede Kimi daripada Bruno itu sendiri. Yap, dan mau nggak mau Bruno-nya harus tumbang karena tadi juga mungkin dia udah gemes ya. Harusnya gue dapet Maniac nih tadi, Iya. tapi akhirnya nggak. Malah ke jadi. shutdown. Kasarnya Wow. dari kekuatannya Kimi ya, yang menggunakan basic attack yang bisa dicampur dengan skill gitu, yang membuat dia punya sedikit keuntungan dibandingkan dengan Bruno yang lagi belum punya item yang cukup seperti Berserker Fury. Waduh, nah itu hampir aja kecolok lagi. Tapi di bagian tengah masih bisa digocek. Hans udah level 13, sementara dari Bruno masih level 12, tertinggal satu level. Yes, di sini kalau kita lihat permainan Hans di game sebelumnya juga, di match sebelumnya juga benar-benar memukau banget. Dan ini harusnya ada respect baiting juga sih di game kedua karena memang Hansnya harus diperhatikan. Mulai clearing minion lagi, mulai setup minion, mulai setup strategi lagi. Simba benar-benar sakit banget. Red Ice Tag dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari Geek Fam. Ya ampun, maksimum charge-nya tadi sepertinya mau mengejar ke arah apa ya? Pakuito, tapi ternyata Pakuito masih sempat untuk melakukan recall. Dan maksimum charge-nya juga agak terlalu ke kanan, bukan ke kiri. Ini dia item-item. Nah, cuma kalau kita lihat dari item ya, nih Bruno sebenarnya udah beberapa langkah lagi untuk bisa dibilang cocok masuk ke war.
ya. Dengan sudah ada Berserker Fury, tinggal ada Endless Battle, tambahan True Damage. Sementara kalau kita lihat dari Kiminya udah punya Blade of Despair, udah punya Glowing One yang Ya. dimana dia sudah mulai stabil untuk serangan fisikalnya dan juga magical damage-nya. Jadi harus berhati-hati ekstra BTR di sini karena Kiminya jadi harus punya fokus lebih. Selamat pun Dibanding dari yang lain. Kimi, ada efek bakaran yang dia tinggalkan. Iya. Yang kita lihat aja apakah yang dipilih oleh Kimi dengan menggunakan Gloyon itu akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Tapi untuk sekarang Kimi mau pergi ke arah mana? Divine Glam sepertinya ini. Tapi kembali tercolok untuk air liur di bagian tengah. Matildanya pun harus mundur kembali. Iya, di sini juga kalau kita lihat teman-teman dari Geek Fam juga udah memantau pergerakan dari Lord, harus di poking atau enggak, belum mendapat timingnya. Dylan mencoba untuk clearing minion dulu dari top lane karena di situ dia tahu ada Pakuit yang mencoba untuk melakukan split push. Dan di sini kalau kita lihat Arliur mencoba untuk mencuri range buff tapi Yap. masih bisa diamankan oleh Gamora. Fedred Ice Strike sudah dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman Root Geek Fam tentunya. Masih santuy aja. Fedra Strike-nya tadi walaupun udah ada beberapa hit yang berhasil dikirimkan. Sementara itu di bagian atas udah ada sebuah initiate yang dilakukan, tapi Howie-nya belum berhasil untuk mengirimkan satu Dragon Tail mengenai ke arah player lawan. Iya, benar-benar di sini Bigetron berapa harus memikirkan strategi yang luar biasa karena sudah ada Fraser yang benar-benar Gimana keras ya? banget Iya. dari teman-teman Geek Fam, dan di situ Lordnya benar-benar tipis banget. Sorry, Zo apakah bisa mengamankan Lordnya? Black Dragon Form dikeluarkan. Diusir mundur dengan ada Set Black lagi. Dragon Form, baik banget. Sementara ada Reverse Time dikejar lagi oleh Hanli, dan di tempat lainnya satu hit tadi Airborne. sakit banget Dragon Tail-nya, namun masih berhasil kabur dari Sylvana. Terbuka lebar untuk Lord kali ini, tapi di bagian tengah, di bagian mid lane-nya berhasil diamankan ke arah turret-nya. Yes, benar banget teman-teman dari Geek Fam sudah bermain cukup objektif di mana dia udah berhasil fokus ke area turret dan juga bisa mengamankan Lord dengan leluasa tanpa adanya kontes karena Buset. Waduh, tuh coba lihat tuh damage-nya. Ya ya ampun. sakit banget damage yang sudah, karena kalau kita lihat juga dari Han sendiri udah level 15, tadi juga udah jadi Holy Crystal, tinggal wah Waduh, ini mau konsentra energi lagi. Nggak tahu antara konsentra energi ataupun Ice Queen One digunakan. Kalau S4 Ice Queen One, ya males dah orang tuh ya. Mau Mungkin jalan, nge-mod lagi mau gitu lari dia, nggak ya. bisa, ke slow. Tapi kita nggak tahu antara konsentra energi ataupun ya Ice Queen One ataupun mungkin NOD. Lebih cocok S Queen One sih kalau menurut aku, Kak. Kalau concentrated energy kayaknya kurang cocok deh di war yang seperti ini ya. Karena sudah sekalinya mendekat, seorang Kimi mungkin tidak akan bisa menghindari kekuatan dari Paku itu ataupun shreddingan atau tackle seorang Bruno. Wah, Waduh. itu dia. Orange buff-nya berhasil diambil di bagian tengah. Juga mereka sepertinya akan mendapatkan satu inner turret di bottom lane-nya. Lord pun perlahan akan langsung menabrak ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh Bigetron Bravo. Sementara itu sakit banget maksimum sakit charge-nya. banget. Ini dia basic attack langsung dikeluarkan oleh Han. Federasi di bagian belakang langsung nge-backup aja. Sementara itu inhibitor turret udah mulai langsung dihancurkan. Mundur untuk Dragon Tail-nya. Berhasil mendapatkan ke arah Sylvana. Udah ada satu juga tadi Time Juni langsung dikeluarkan dengan sangat-sangat tepat sekali. Hansya masih bisa kabur ke bagian belakang, masih selamat. Maksimum charge-nya langsung ditembakin, nggak kena. Bruno-nya masih bisa selamat. oh my god, di situ kalau kita lihat tadi Hansnya benar-benar tipis banget untuk Revitalize yang dikeluarkan oleh Baxianya pas banget sehingga bisa memukul mundur teman-teman dari Geek Fam yang sudah memberikan pressure yang signifikan juga ke arah teman-teman Bigetron Bravo. Iya, itu dia. Apabila ada Parsha dan ada Yuzong di tim lawan, ini menjadi sebuah plus minus untuk Parsha itu sendiri. Parsha bisa memberikan damage padahal dia berada di posisi paling belakang. Hanya saja posisinya bisa langsung ditabrak dengan adanya Yuzong menggunakan Black Dragon Form. Dia bisa langsung nabrak karena kalau Parsha kecolek dikit aja kan ke cancel Cancel, ya. Dead ya. Ultimate. Iya. Dan Choji melihat di mana Bigetron Bravo sendiri sudah tertekan. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Bigetron Bravo untuk membalikan keadaannya? Sebenarnya kalau menurut aku gini, Cipi, ini kan kalau dilihat ya Geek Fam sebenarnya kan hero-nya ada Yuzong, Ya. tapi kan kurang ada tank ya kan. Menurut aku mendingan sabar dulu, tunggu momen yang tepat sampai core-nya Ya. hilang. Seperti ini akan langsung dilakukan. Black Dragon Bomb akan landing kemana? Sakit banget. Ya ampun, tapi ternyata Winter Trencher dilakukan
dilakukan di pop up dengan waktu yang tepat. Sementara untuk Hans terkena efek dari flame shot, sakit banget, maksimum charge-nya akan segera dikeluarkan. Terkena satu area tapi ternyata tidak karena maksimum charge-nya agak terlalu ke belakang. Oh my god, teman-teman, di Jetron Bravo benar-benar terkena mental breakdance karena diberikan pace yang cukup besar banget dari teman-teman Geek Fam di sini. Dan Jetron Bravo sendiri benar-benar harus men-set up lagi strateginya. Di situ Fade Red Eye Strike-nya juga berhasil diamankan dengan oleh Sinyo. Iya, orange buff-nya diambil gitu ya. Nggak apa-apa, ini masih ada purple buff yang langsung diambil oleh Geek Farm Junior, yaitu Hans. Ini udah masuk menit ke-14. Harusnya Lord yang nanti muncul pun akan semakin kuat lagi dan akan yang berhasil udah di-enhance akan menjadi sebuah kerugian lagi untuk Bigetron Bravo apabila mereka tidak berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Tapi kalau menurut aku Pak Pulung ya, ngelihat kondisi seperti ini sih, BTR tuh udah terpojok banget. Sedangkan kalau kita lihat dari Geek Fam, dia kalau dilihat ya, satu-satunya atau dua hero yang benar-benar bisa nahan damage yang dimasukkan dari BTR itu cuma Diki dan juga Yuzong. Ya kan, kalau misalkan Kimi, One ataupun Matilda terkena damage dari BTR itu bakalan menurut aku ya bakal bahaya banget. Jadi sebenarnya kalau untuk apa yang mesti dilakukan sama BTR agar bisa memenangkan game kali ini, mending hati-hati. Hati-hati dan kalkulasikan arah Yuzong mau kemana, Digi lagi mengeluarkan reverse tempo atau enggak, dan menuju ke paling terakhir yang ada di belakangnya itu Kimi ataupun One. Bisa dengan menggunakan Baxia dan loncat ataupun Farsha yang ada di belakang. Kalaupun emang ada Yuzong yang nabrak, ya sudah. Itu adalah Iya, sementara itu tadi kalau kita lihat itemnya itu udah bahaya banget dari Kimi, di mana dia memiliki Ice Cane One, dia memiliki Blood Wings juga, dia memiliki Holy Crystal juga. Ampun-ampunan sih ini magical damage-nya karena BOD tadi udah dijual juga, berarti nggak akan ada physical attack yang langsung dikeluarkan oleh Hans, dia akan langsung berfokus untuk mengeluarkan magical damage-nya. Yap, yang harus perlu diperhatikan oleh teman-teman GFM aja bagaimana caranya Hans untuk mengatur positioningnya agar tidak terculik oleh teman-teman dari Bigetron Bravo. Lagi-lagi Lord yang kedua sudah mulai di-poking sedikit demi sedikit oleh teman-teman Bigetron Bravo. Tuh kebakar, coba lihat Lordnya tuh, baju Lordnya kebakar tuh gara-gara glowing one tuh, ya Allah. Nih, my god. ini di PHP-in lagi nggak nih? Udah diajak jauh, udah diajak Dikit nakal tadi. lagi. Sakit parah. Ada flame shot tadi yang dikeluarkan, tapi ternyata Tamjuni juga udah langsung dikeluarkan begitu aja. Matildanya, Sylvananya down. Namun di tempat lainnya ada Farsha yang langsung tersudut begitu aja karena udah mengeluarkan Feather Ice Strike. Tapi Simba mau pergi kemana? Ada Simbanya juga. Tapi Gamora juga langsung berlari aja mencoba untuk menggocek, mensliding. Untungnya Simba tidak terkena sliding dan Gamora sakit parah. Itu apa damage-nya? Kimi, ya ampun, dan mungkin aja nanti di saat kita ngereng udah ada Kimi nih. Wah, bisa jadi. Dan teman-teman